Pada masa yang telah ditetapkan, Yesus pergi ke kota-kota dan desa-desa, mengajar orang banyak dan menyembuhkan yang sakit. Suatu hari, ketika Yesus melakukan perjalanan menuju Yerusalem, orang banyak menghamparkan pakaian mereka di jalan. Yang lain memetik ranting dan menyebarkannya di jalan. Kerumunan yang menyertai dia berseru, "Hosana bagi anak Daud! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan! Hosana di tempat yang maha tinggi!" Yesus masuk ke rumah ibadah dan mengusir semua yang berjual beli di sana. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ia berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap hari ia mengajar di rumah ibadah. Imam-imam kepala dan ahli Taurat serta orang terkemuka berusaha membinasakan dia. Tetapi mereka tidak menemukan cara, sebab seluruh rakyat takjub pada pengajarannya.
Tibalah hari pertama dari hari raya roti tidak beragi. Setelah hari malam, Yesus duduk semeja dengan ke-12 murid. Selagi mereka makan, Yesus berkata, "Seseorang di antara kamu akan mengkhianati aku." Mereka menjadi sedih dan berkata seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, Salah satu dari ke-12 yang mencelupkan roti di mangkuk yang sama denganku. Dan ketika mereka sedang makan, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada mereka, dan berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ia juga mengambil anggur dan berkata, "Ambil, minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru. Minumlah dari cawan ini yang dicurahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan roti ini, minum dari cawan ini. Lakukan ini sebagai peringatan akan aku." mereka pergi ke sebuah tempat yang disebut Getsemani. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini selagi aku berdoa." Dan ia membawa bersamanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan mulai merasa sangat takut dan gentar. Dan ia berkata kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Dan menjauh sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. "Bapa, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Sekiranya mungkin, ambillah cawan ini daripadaku." Setelah ia selesai berdoa, ia datang kepada murid-muridnya dan menemukan mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangkit dan berdoalah
agar kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Dan segera ketika dia masih berbicara, Yudas datang, salah seorang dari ke-12 murid. Dan bersama-sama dia, serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Pengkhianat itu sudah memberikan kepada mereka suatu tanda. Katanya, "Orang yang aku cium, itulah dia. Tangkap dan bawalah dia dengan selamat. Bawalah pria ini yang bernama Yesus, yang menyebut dirinya sendiri Mesias. Dia telah datang untuk menghancurkan bait suci dan berbicara melawan tua-tua. Dia harus menanggung malu dan dihukum hingga mati." Take away this man named Jesus, the one who calls himself Messiah. For he has come to destroy the temple, and he has spoken against the elders. He must bear his shame and be punished unto death. He deserves to die. sekarang Petrus sedang duduk di halaman, dan datanglah seorang hamba wanita kepadanya. I do not know what you mean. This man was with Jesus of Nazareth. I do not know the man. You are also one of them, for your accent betrays you. I do not know the man. Dan segera ayam berkokok, dan Petrus teringat perkataan Yesus. Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkalku 3 kali. Ia keluar dan menangis terseduh-seduh. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah berunding, dan mereka membelenggu, membawa dan menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Are you the king of the Jews? Pada hari raya adalah lazim bagi Pilatus untuk membebaskan satu tahanan yang diinginkan orang banyak. Dan di antara pemberontak dalam penjara ada seorang pembunuh bernama Barabas. Orang banyak meminta Pilatus melakukan apa yang biasa ia lakukan untuk mereka. Which of the two do you want me to release for you? Barabbas! Barabbas! Then what shall I do with the man whom you call the king of the Jews? Crucify him! Crucify him! But what has he done?